سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, sebagaimana pada malam pertama kita bertemu, malam Selasa yang lalu, bahwa malam ini ya kita akan melanjutkan dan baru kita akan memulai ini ya dengan menginjak kepada fase-fase itu ya. Jadi kemarin itu baru kita katakan itu sebagai pembukaan ya, untuk mengenal beberapa hal tentang sekitar ya Rasulullah, baik hal masalah pengertian ummi ya, Rasul dan Nabi, kemudian juga tentang ya kondisi ya orang Arab ya, Arab jahiliyah ketika itu kan begitu, Quraisy itu. Nah, baru sekarang ini, kemudian satu hal lagi kemarin itu yang kita bicarakan apa? Yang Muhammad itu sebelum diberi wahyu bahwa beliau itu masih tetap predikatnya itu apa? Dolal ya. Ya kita bicarakan kemarin itu kan ya, dolal ini kan macam-macam tuh pengertiannya tuh. Ya. Tapi sudah kita malu saya kira dolal ini semuanya kita paham bahwa artinya dolal itu kan apa? Sesat ya. Sesat. Nah, baru kita akan menginjak mulai fase pertama, yaitu pada fase Mekah awal ini. Jadi sekali lagi bahwa kita mengkaji sirah ini bukan mulai dari lahirnya ya, orang tuanya, dikuburnya, segala macam itu bukan. Tapi kita ini kan sirah ya, sirahnya sirah Rasul, jadi sirah Nabawi. Ya, sirah itu kan perjalanan hidup. Jadi mulai perjalanan hidup Muhammad setelah tentunya diangkat sebagai Rasul dan Nabi. Nah kan begitu ini ya. Dan untuk sistematikanya kemarin sudah kita sampaikan, yaitu pertama yaitu pengangkatan dulu ya. Diawali dengan pengangkatan Muhammad sebagai Rasul. Kemudian yang kedua nanti tugas apa selanjutnya setelah diangkat menjadi Rasul itu. Nah, kemudian yang ketiganya hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas itu apa ya kan. Nah kemudian yang keempatnya akhirnya nanti mempersiapkan ya hijrah fisik ke Yastrib. Nah itu kan, tapi ini walaupun ya poinnya cuma 4 poin ya ini, tapi ini ya panjang kalau kita ceritakan nantinya ini ya. Ya, jadi pertama ya Muhammad ini diangkat sebagai Rasul itu kita tahu maklum semua itu di Gua Hiro ya. Kalau itu kan sudah kita mengenal betul itu di Gua Hiro. Dalam keadaan Rasul itu atau Muhammad itu bertahanuts ya. Bertahanuts ini bukan tapak, bukan. Tapi perlu kita tahu dulu bahwa kebiasaan tahanuts itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Muhammad, tapi tahanuts itu dilakukan juga oleh orang-orang Quraisy, juga oleh orang lain, Yahudi segala macam itu melakukan juga tahanuts. Tahanuts itu kebiasaan menyendiri, menyepi di suatu tempat gitu ya, dan itu dilakukan pada bulan Ramadan ya. Jadi ingat nih, nama-nama bulan itu ketika itu sudah ada ya, nama-nama bulan itu sudah ada loh. Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban, Ramadan itu sudah ada ya. Jadi bulan Ramadan itu ya hanya tanggalnya ketika itu kan, memperhitungkan tanggalnya itu kan tidak tanggal 1 Ramadan 2 Ramadan bukan, tapi hari ke-1 Ramadan, hari kedua Ramadan kan begitu tanggalnya. Tahunnya kan nggak ada ketika itu ya. Jadi baru ada bulan, hari, kalau hari-hari kan sudah ada. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Arba, Khamis, Jumat itu kan sudah ada. Ya. Jadi itu kebiasaan setiap bulan Ramadan itu orang-orang yang
intelektual barangkali ya, atau orang-orang yang berpikiran maju begitu, itu biasa setiap bulan Ramadan itu melakukan tahanus tadi. Dan itu bisa dilakukan di sembarang tempat lah, apakah di gua, apa di bawah bukit, apa di pinggir batu gitu. Pokoknya mah tempat yang sahdu, yang tenang begitulah ketika itu kan ya. Jadi itu kebiasaan. Jadi Muhammad pun ikut pula ketika itu bertahanus. Nah gitu. Ini jadi masalah tahanusnya ini ya. Di tahanus itu artinya merenung atau menyepi. Ya, kalau kita merenung, jadi bukan tapain. Jadi merenung itu kan memikirkan sesuatu hal, ya kan begitu. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus didapat gitu ya. Ya kalau mereka kan kebanyakan kan yang menunggu wangsit atau menunggu inspirasi begitu kan. Ya gitu, itu tahanus itu. Nah jadi Muhammad dalam keadaan tadi bertahanus di Gua Hiro, dan itu bulan Ramadan. Dan tempatnya itu mengambil tempat Muhammad itu di Gua Hiro ya. Dan Gua Hiro itu ya sekarang sudah tidak ada, karena Arab itu kan, di Arab itu sekarang tempat-tempat yang bersejarah itu tidak kayak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia pakai tempat-tempat yang bersejarah itu kan dilestarikan ya, dilestarikan. Kalau di Arab itu dihabisi itu. Apa sebab? Sebab itu akan membawa khurafat, akan mengakibatkan khurafat. Nantinya orang akan kultus tempat itu. Makanya kalau cari Pak Sawito barangkali ya, yang ke Arab nggak akan ketemu itu Gua Hiro. Ada juga paling juga kira-kira tempatnya di sini katanya begitu. Ya nanti Handak saja, Handak itu. Kalau Handak itu kan ada satu benteng yang pertama kali dibuat oleh Islam. Sekarang Handak itu kan sedikit aja sisanya, itu kan nggak ada. Ada juga kan bekas pos-pos penjagaan. Pos-pos penjagaannya masih ada, tapi dijadikan masjid. Kan begitu. Ya barangkali ketika di Arab nggak melihat itu Pak Sawito itu ada. Di sekitar itu ya kan ada Masjid Utsman, Masjid Umar, Masjid Ali. Itu dulunya pos penjagaan ketika perang Handak itu. Tapi Handak itu kan paritnya itu sudah diratakan gitu. Dan posnya juga sudah dihilangkan, cuman di bekas pos itu dibuat masjid gitu. Itu supaya tidak ada kesan nantinya itu katanya untuk membawa khurafat. Jadi macam-macam kan gitu penilaian. Jadi itu Gua Hiro kalau kita disari sekarang ini ya bentuknya gimana gitu. Ya kita nggak tahu. Gitu. Hanya ada bekasnya saja di situ gitu. Letaknya di sekitar situ gitu. Dan gua di Arab itu kan bukan kayak gua di sini ya. Kalau gua di sini kan kayak macam di Batu Kubung apa di Karangbolong segede ini gitu batu kan ya, berlubang gitu kan. Itu namanya gua itu kan begitu. Kalau di Arab itu gua itu bukan begitu. Cuman tumpukan batu-batu gitu. Ada yang tempat duduknya gitu. Itu doang. Begitulah. Jadi tidak seperti rumah yang suatu bangunan yang tersembunyi gitu. Enggak. Ya. Jadi kalau orang itu lewat bisa kelihatan itu kalau kita hanus itu. Ya, seperti juga di Gua Sur juga nanti ketika Muhammad bersembunyi itu. Nanti itu kan tidak gua besar begitu. Cuman batu-batu saja kan gitu. Di mana nanti ya di pinggir batu itu gitu ada agak tertutup sedikit kan gitu. Jadi paling juga bisa duduk ya. Ya paling bisa duduk atau lonjor begitu. Baring juga susah kan gitu ya. Begitu itu bentuk gua. Nah, ketika di Gua Hiro itulah Muhammad kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Ya kan? Datangi malaikat Jibril. Ya tentunya atas perintah dari Allah Jibril itu. Nah ketika didatangi oleh Jibril ini, ini Muhammad ini tidak langsung kemudian diberi wahyu yang ada pada buku-buku pelajaran, begitu kan? Ketika Gua Hiro turun katanya wahyu pertama, begitu ya? Sebenarnya tidak langsung mendapat wahyu. Muhammad itu ketika itu adalah diangkat dulu sebagai Rasul. Malah ini ada dua riwayat, ada dua cara.
Itu waktu pengangkatannya itu. Ada yang Jibril masih di luar. Kalau di Ibnu Hisham, menurut riwayat Ibnu Hisham, itu di luar Jibrilnya itu. Jadi ketika itu katanya diterangkan ini gambarannya dulu ini ya, biar jelas kita perbedaannya gitu ya. Sementara kita barangkali dengan buku-buku sirah yang ada ini. Jadi kalau menurut Ibnu Hisham malah itu masih di luar, belum masuk, belum mendekati kepada gua itu. Hanya ketika itu Muhammad ada perasaan katanya, Muhammad mempunyai perasaan bahwa ada sesuatu di luar itu yang perlu dilihat gitu. Nah ketika itu Muhammad keluar dari gua itu, kemudian melihat ke atas, kemudian ada suara dari atas itu. Nah melihat suara ketika itu, ya Muhammad, anta Rasulullah. Nah Muhammad kan sering akselewak, ini suara dari mana kan begitu harusnya. Nah ternyata diikuti terus itu suara, ternyata katanya itu ada tampak seorang laki-laki seperti seorang laki-laki. Tapi bentuk wajahnya segala macam itu tidak tergambar. Gitu ya. Hanya itu bentuk seorang laki-laki. Itu kalau menurut satu riwayat Ibnu Hisham. Tapi riwayat lain ya, yaitu dari Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq meriwayatkan ketika diangkat itu Jibril itu masuk ke sana, itu mendekati Rasul ke Gua Hira. Jadi masuk ke Gua Hira dan ketika itu mengatakan baru kata-katanya begini waktu pengangkatan itu. Kata-katanya ketika itu tadi seperti tadi diawali dulu dengan absir. Ya kalau tulis Arabnya begini, absir ya Muhammad. Gitu. Anta Rasulullah ila hadhil ummati. Absyir ya Muhammad, anta Rasulullah ila hadhil ummati. Makanya kalimat umi itu dari umat itu, karena saya terangkan begitu. Nah ini tadi itu. Jadi ini riwayat yang kedua ini ya. Kalau riwayat pertama tadi di luar, kalau riwayat yang kedua, nah, kata-kata itu disampaikan ya masuk ke gua itu, artinya sudah dekat di gua itu kan gitu. Nah kata-katanya begini, ketika itu Muhammad tidak tahu, nah kan siapa yang datang ini, bentuk orang juga bukan gitu, sulit digambarkan, dibayangkan, sehingga timbulkan bentuk ya apa, grogi semacam gitu kan. Nah jadi timbul grogi, nah sampai akhirnya yang Muhammad ini ya agak apa, kebingungan gitu, bingung ya, dan agak menggigil, ya serba takut gitulah kan. Orang yang bingung yang anu kan bisa tergambar lah kan itu perasaan. Nah sehingga ketika itu Jibril tadi mengatakan absyir ya Muhammad, artinya kan gembiralah, bergembiralah, absyir, bergembiralah Muhammad, gitu ya. Artinya kan tenang, tenang. Bergembiralah ya Muhammad, anta Rasulullahi, engkau adalah Rasulullah, ila hadhil ummati, untuk umat ini gitu. Itu kalimatnya. Ini yang kedua ini. Jadi kalau riwayat yang pertama tadi itu tidak ada absirnya, seperti bukan tadi di luar, ya Muhammad gitu aja, anta Rasulullah ila hadhil ummah gitu. Jadi kalau ini kan karena sudah dekat dari kalimat absirnya. Tapi ini yang umum ya,
Yang umum kalimatnya itu begini. Absyir ya Muhammad anta Rasulullah ila hadhil ummah. Bergembiralah ya Muhammad, engkau adalah Rasulullah untuk umat ini. Nah, jadi ini SK ini. Ini SK dari Allah yang tentunya dibacakan oleh Jibril, malaikat kan begitu ini. Ya. Nah, Rasul, ingat ini Rasul. Rasul itu kan petugas ya, pejabat tuh, awas tuh katanya. Makanya sebagai petugas orang itu atau sebagai pejabat gitu, maka mesti ada pengangkatan dulu. Kan begitu ini, ya. Kalau tanpa ada pengangkatan kemudian dia bertindak sebagai seorang pejabat, maka nanti ya itu akan terkena predikat atau julukan orang yang berkhianat. Itu nanti kita mengenal. Nanti barangkali di dalam perang Quraidah pada waktu fase Madinah nanti kita akan ketemu. Ada seorang ketika itu Abu Lubabah namanya kan gitu. Dia diangkat tidak apa tidak, tapi dia memutuskan suatu perkara hukum. Nah, ketika itu turun ayat wala takhunullah wa takhunu rasul wa takhunu amanatikum. Jadi dia dicap sebagai pengkhianat itu. Itu begitu tuh pas perangnya itu. Maka pengangkatan itu mutlak harus ada gitu sebagai petugas, sebagai pejabat. Ya, jadi Rasulullah ini diangkat, macam gitu ini. Nah ini ya. Gitu. Ya ini kan dari susahnya barangkali pengangkatan Rasul. Baru, nah setelah diangkat menjadi Rasul Muhammad ini, baru selanjutnya kan Iqra kan gitu. Kan gitu perintahnya selanjutnya itu Iqra ya Muhammad. Ya, gitu kan? Nah, kemudian Muhammad ketika itu menjawab ma'ana biqori. Yang pernah kita terangkan hari mana? Kan kemarin ya. Ma'ana itu artinya kan ada dua ya. Artinya kan ada artinya itu saya tidak bisa baca, bisa berarti juga apa yang saya baca, gitu kan? Ini pernah saya terangkan kemarin nggak? Iya. Ya kan begitu. Ya. Ya. Jadi yang kedua, berarti ini saya pikir yang kedua ini baru akan ada tugas. Nah, tugas pertama ini adalah begitu. Tentunya tadi itu adanya perintah untuk membaca. Nah, di tugas yang pertama ini disuruh membaca. Tadi Iqra tadi. Nah, gitu kan. Pernah saya terangkan di sini juga, ya orang atau diterangkan di buku sih tidak, ya banyak di buku juga ada. Terangkan surat Iqra ini tadi itu diterangkan, digambarkan, disuruh membaca tulisan ketika itu, sehingga dihayalkan, dibuat ilusi bahwa Jibril ketika itu nenteng-nenteng kertas gitu tuh, nenteng-nenteng tulisan Quran katanya. Nah sebenarnya kalau kita tanya, apa Quran sudah ada ketika itu? Belum ada, ya kan? Quran tulisan juga, tulisan macam apa? Tulisan apa? Tulisan juga sudah ada belum? Belum ada tulisan. Tulisan ini kan bukan tulisan ketika zaman Rasulullah Muhammad. Terus begini kan dibuat oleh Utsman. Coba berpikir ke situ. Jadi nggak mungkin itu Jibril nenteng-nenteng kertas disuruh baca. Lu kertas dari mana lagi? Siapa yang sudah bikin kertas ketika itu? Coba kan gitu. Yang bisa bikin kertas ketika itu memang ada sudah. Cina kan? Cina itu sudah bikin. Orang Arab belum bisa bikin. Kan nulis juga di pelepah kurma, di kulit kan begitu. Jadi nggak mungkin itu Jibril bawa kertas, bawa tulisan. Ya enggak? Kan begitu. Dari rasionya kita kan begitu. Jadi berarti disuruh baca ya Muhammad, baca ya Muhammad, bukan disuruh baca tulisan. Ya kan? Dia baca apa? Diteruskan. Kan sampai 3 kali kan? Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori kan tadi. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori kata Rasul kan?
Nah, baru ke yang keempat kalinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Jadi kalau kita artikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan asma Rabb. Rabb sebagai pencipta. Kan? Khalaq. Yang menciptakan apa? Yang menciptakan diantaranya alladzi khalaqal insana min 'alaq. Diantaranya menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian juga Iqra wa rabbukal akram. Baca juga kan dengan nama Rabb yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang akan mengajarkan tulisan, baru akan misalnya itu. Yang nanti akan mengajarkan tulisan. Di ketika itu belum ada tulisan. Tuh ya, yang akan mengajarkan tulisan. Jadi berarti ketika itu disuruh membaca siapa? Membaca di alam ini ada Allah. Gitu kan? Ada Rabb. Tentu. Kemudian yang kedua, Rabb ini menciptakan manusia. Kemudian yang ketiganya, Rabb itu juga akan mengajari, akan mengajar, akan memberikan pelajaran kepada manusia. Kan begitu. Berarti apa yang dibaca ketika dibaca? Bukan baca tulisan kan? Tapi suruh dibaca apa? Alam dan manusia ini kan. Bacalah alam ini siapa yang menciptakan gitu kan? Bacalah manusia ini siapa yang menciptakan? Bacalah manusia ini apa sudah bisa atau belum? Kan gitu. Apa sudah diberi pelajaran oleh Allah atau belum? Nah kan begitu itu yang dibaca. Jadi ya, tugas yang pertama membaca ini, kita ingat ini, berarti intinya membaca apa? Membaca alam, membaca keadaan, membaca manusia, kan begitu. Ya kan ya. Nah ini kebanyakan ini, terus terang kebanyakan orang mengartikan membaca ini tadi itu, membaca tulisan. Sehingga surat Al-Alaq itu, ini kan surat Al-Alaq ya, itu dijadikan dalil wajib belajar. Jelas kita biasanya tuh kalau mau balik atau pidato itu kita harus belajar, gitu kan? Udah belajar nulis, belajar baca, belajar ini segala macam. Yang dipakai dalilnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan biasanya pakai dalil itu disuruh katanya membaca. Jadi ya bisa saja sebenarnya bukan gitu, tapi nggak tepat, nggak kontekstual itu kan. Ya kan tidak relevan gitu kan. Ya kalau itu. Memang kalimatnya kan membaca, tapi tadi itu bukan membaca suatu tulisan, kan gitu. Ya tulisan apa tadi? Kalau kita tanya, Quran kan belum. Baru juga pertama kali Al-Alaq itu kan yang turun itu. Ya, jadi ini pertama tugas ini disuruh membaca. Ini berdasarkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kan ya. Barangkali ini dipahami ini sebagai tugas. Jadi sebagai petugas, sebagai pejabat, gitu kan? Berarti kan di sini harus mengenal dulu medan, mengenal dulu kan objek, sasaran, apa nantinya yang harus dilakukan setelah kita mengenal. Nah kan gitu. Di sini sebenarnya adalah teori feasibility study itu di sini, study itu kan, iya kan? Sebelum melaksanakan suatu program kan harus ada feasibility study dulu. Ya, lapangannya apa, objeknya apa, tujuannya apa, targetnya apa, kan dibaca dulu itu. Nah sebenarnya kan ini, ya, cuman kita heran tadi itu. Ya, kan kebanyakan orang kan bukan ke situ arahnya ini kan. Jadi Iqra ini tadi itu disuruh Muhammad diajari ngebaca, gitu. Disuruh ngebaca. Ya. Ya. Nah satu itu, udah, nah kan gitu tugas yang pertama ini. Dan ini kemudian pulang kan dari mendapatkan wahyu, dan ini dikatakanlah wahyu pertama. Nah, betul kan? Betul kalau itu wahyu pertama. Nah ya kan pulang.
Nah pulang ini kan masih dalam keadaan grogi tadi kan, ya kan, masih dalam keadaan grogi, masih dalam keadaan serba bingung, sehingga pulang ke rumah ketika itu sudah nikah dengan Khadijah ya, ketika itu sudah punya istri. Muhammad Rasulullah itu kan sudah punya istri Khadijah kan. Nih, masih ingat lagi kembali lagi nih. Ini Muhammad digambarkan lagi orang miskin. Ya, orang miskin, pegawainya kan tukang gembala, buruh kan. Enggak, sebenarnya Muhammad itu kaya. Ketika nikah dengan Khadijah itu apa mas kawinnya itu 40 ekor kambing. Sama seorang pembantu Ummu Aiman. Jadi beri itu cuma mas kawinnya itu. Ini digambarkannya Muhammad ini kan orang yang gak punya apa-apa ya. Kata miskin, larat kan gitu. Coba itu 40 ekor kambing itu mas kawinnya kepada Khadijah. Tapi memang itu warisan kan, warisan dari orang tuanya kan begitu. Karena orang tuanya kan lebih dulu meninggal. Tapi di sini tergambar lah bahwa Muhammad itu bukan orang melarat seperti itu. Ya buktinya tadi waktu nikah dengan Khadijah itu sampai mas kawinnya besar itu 40 ekor kambing itu coba. Ya kan gitu. Ditambah lagi dengan seorang pembantu. Gitu mas kawinnya itu kan 40 ekor kambing dan pembantu Ummu Aiman namanya seorang wanita. Nah ini barangkali yang orang tidak memperhatikan sejauh itu gitu. Sehingga Muhammad ini digambarkannya sebagai orang yang melarat, orang yang kumuh gitu kan asalnya tuh. Tadi itu orang yang bodoh, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Nah ini nih. Ini coba dibuat demikian ya. Nah ini tentu Yahudi lagi tadi itu kan kembali. Ini kan akan membuat presiden yang buruk ini. Ya kan? Ya presiden buruk barangkali nih. Artinya kan akibat jauhnya kan begitu. Kalau Muhammad itu seorang yang bodoh, seorang yang tidak bisa apa-apa, yang seorang yang melarat, maka berarti kan ya kalau Muhammad ini berbuat begini, kemudian kalau perang menang, kemudian berhasil dia berdakwah, berhasil mengajak orang, ini betul-betul itu karena bantuan dari Allah kan gitu. Nantinya kan begitu. Betul-betul Muhammad itu bukan dari sendirinya, tapi betul-betul semuanya itu dari Allah. Presidennya kan begitu nanti itu. Sehingga karena itu semuanya dari Allah, kita mah nanti umatnya atau para pengikutnya tidak akan bisa niru, begitu kan? Tidak akan bisa mencontoh kan? Bagaimana bisa mencontoh semuanya dari Allah? Ya kan begitu. Kan ini yang diarahnya kan oleh si Yahudi ini. Supaya tidak bisa mencontoh, tidak bisa meniru Rasulullah. Dan Rasulullah ini kan melulu semuanya dari Allah. Dia nyala bisa apa-apa kan begitu. Ya kan begitu digambarkannya kan? Maka saya pernah juga itu ya, sering dulu waktu saya berdakwah itu kadang-kala kan begitu, suka nemu tuh sama ya kiai-kiai yang sudah mendapat kiai kadang-kala. Itu baru kita ngomong Rasulullah Muhammad, wow katanya nggak bisa ditiru, dia mah mukjizat, dia mah orang maksum, kita manusia biasa, jadi gitu coba belum hafal. Ya kan begitu, begitu kan presidennya yang diarahnya oleh Yahudi kan, sehingga orang kalau ngomong Rasulullah, weh jangan, nggak usah, Rasulullah kan orang yang hebat. Hebatnya itu kan dari Allah semuanya. Nah ini, sehingga kita kalau nggak usah meniru kan gitu. Nah ini kan yang diarahnya ya, seperti itu. Nah ini barangkali ya beberapa penjelasannya ini. Ya ini karena sirah memang kesana kesini ya. Ini memang panjangnya itu kesini nih, jauh kepada pengertiannya. Nah jadi ketika pulang itu memang tadi itu ya karena dalam keadaan bingung kembali. Ya makanya ketika pulang itu kan ada kata-katanya ya Khadijah gitu. Zammiluni. Zammil itu kan artinya selimuti saya kan begitu. Makanya nanti akan ada surat Al-Muzammil, surat berselimut. Jadi nanti surat itu turunnya 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian setelah Muhammad berselimut itu. Gitu kan. Makanya nanti kita bahas ini, apakah Muzammil itu wahai orang yang berselimut, apa benar-benar Muhammad ketika itu lagi berselimut? Coba. Iya, memang kan Zamil itu berselimut artinya kan. Tapi peristiwa berselimut itu kan 2 tahun yang lalu. Masa masih terus berselimut? Tidak begitu.
Coba kan gitu lagi. Ini juga kan perlu jadi kajian kita coba Pak. Iya kan? Kan gitu. Memang betul ketika pulang dari Hiro itu setelah mendapat wahyu ini kan gitu. Ya Khadijah kan, zamiluni, selimutilah saya kan gitu. Sehingga begitu masuk ke rumah juga langsung kan dirawat oleh Khadijah, dibaringkan, memang betul diselimuti. Nah kan gitu. Jadi dalam keadaan kan apa itu? Apa shock atau apa stres apa begitu ya? Ya tadilah begitu gambarannya kan. Ya barangkali kita pun mafhum ya. Dalam keadaan begitu kan pasti kan nggak punggu karuh kata bahasa kita barangkali. Nggak punggu karuh gitu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Nah, baru setelah sadar, tegar, baru kan ditanya kan oleh Khadijah, apa yang terjadi kan? Ya Rasulullah katanya, apa yang terjadi? Ya Muhammad kan ya suamiku, kan begitu ya. Nah, kata Muhammad, Rasulullah, saudara Rasul, bahwa saya, tadi itu ceritakanlah di Gua Hiro itu kan begitu kejadiannya. Nah kata Khadijah, kalau begitu katanya, nah kita tanya kepada paman saya. Kita kan punya paman, siapa namanya itu? Warokoh bin Naufal. Dia itu seorang pendeta Kristen, pendeta Nasrani. Dia seorang pendeta. Kata Khadijah, tadi istrinya itu, kita tanya besok ke paman. Dan paman kan seorang pendeta, dia pasti akan tahu. Karena dia kan sudah menguasai Taurat, sudah menguasai kitab Injil dulu kan. Tentu dia akan tahu apa itu yang terjadi. Begitu itu gitu. Didatangi oleh malaikat itu sampai begitu keadaannya kan. Nah, kemudian ya berangkatlah kan Rasulullah bersama Khadijah ke rumah Warokoh bin Naufal. Diceritakan kemudian kepada Warokoh itu apa yang terjadi. Nah diterangkan kan kayak tadi itu di Gua Hiro begitu. Nah ketika itu juga kan gitu ya, Warokoh bin Naufal mengatakan kan itu, Kudus, hadza namusul akbar, katanya begitu. Kudus, hadza namusul akbar. Begitu kalimat Warokoh itu. Jadi bahasanya bahasa Arab masih campur Ibrani. Jadi kudus ya, yang biasa dipakai di bahasa Persia itu kudus itu. Artinya ya mulia kan? Kudus itu mulia. Hadza namusul akbar. Nah gitu. Artinya ini adalah suatu rahasia maha besar. Namus itu rahasia. Jadi ini peristiwa atau rahasia yang maha besar, kata. Gitu. Nah, kemudian diingatkan langsung ketika itu Warokoh bin Naufal mengatakan bahwa engkau gitu akan diusir oleh kaum engkau sendiri. Gitu. Dan apabila paman ketika itu saya katanya paman masih hidup, maka paman nanti akan ikut dan akan membela engkau. Begitu kata-kata Warokoh. Kan kalau orang Kristen apalagi pendetanya kan sudah tahu kan nama Muhammad itu kan bahwa nanti akan datang seorang nabi rasul terakhir itu kan sudah ada kan dalam Taurat, dalam Injil kan sudah ada. Makanya dia apa kan begitu dia didatangi namanya Muhammad kan gitu ya, nama Ahmad, hanya namanya dalam Taurat ataupun dalam Injil bukan Muhammad, Ahmad kan namanya, sebutnya Ahmad. Jadi begitu mendengar nama Muhammad, nah ini kan Ahmad, oh ini kan gitu, apa bahwa inilah nabi itu, rasul terakhir itu kan begitu. Makanya langsung Warokoh tadi itu kudus, nah gitu. Bahwa inilah rahasia yang maha besar. Tapi ingat katanya bahwa engkau nanti akan diusir oleh kaummu sendiri, dan apabila paman ketika itu nanti masih hidup, maka paman akan membelanya. Nah, jadi begitu. Ya kalau kata Warokoh. Jadi Warokoh mau tahu ya. Berarti nah tentunya dari sejarah juga kan ya. Tidak ada seorang rasul pun, tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah dihina, dicaci maki, diusir oleh kaumnya. Loh, semua juga para nabi pasti begitu. Makanya langsung kan
Itu ya, warahmah. Kamu nanti akan diusir oleh kaum sendiri. Gitu, akan disiksa oleh kaum sendiri. Nah, itu ya, itu sepulangnya tentu dari Al-Ala, dari menerima wahyu pertama tadi itu. Jadi saya berkesimpulan, wahyu pertama ini adalah tugas, gitu tuh. Ya, jadi tugas ini bukan pemberitahuan, tugas pertama untuk membaca. Nah, terus tadi selanjutnya ini Muhammad dia membaca sudah kan? Ya kan sudah membaca apa yang kita terangkan kondisi Arab ketika itu ya. Kondisi Arab sudah dibaca. Karena kondisi dunia ketika itu yang dibaca oleh Muhammad ini kan dunia ini ada 3 kekuatan. Ini dibaca ini kesimpulan daripada bacaan Rasulullah. Bahwa dunia ini ada 3 kekuatan di dunia ini. Itu pertama kekuatan syarqiyah disebutnya. Kekuatan timur. Yang keduanya kekuatan gharbiyah. Kekuatan di belahan barat. Nah, gitu. Yang ketiga ada kekuatan bukan barat, bukan timur. Nah, jadi kalau bukan barat, bukan timur, kira-kira mana ya? Tengah mungkin ya. Tapi yang kan bukan barat, bukan timur, gitu lah. Kan gitu. Jadi bukan kekuatan barat, bukan kekuatan timur. Mana itu? Yaitu kekuatan Arab. Ya kan gitu. Jadi dunia ketika itu ada 3 kekuatan yang menguasai dunia ini. Yang menguasai dunia ini, yaitu yang menguasai belahan timur. Ternyata siapa yang menguasai belahan timur itu adalah Persia. Gitu kan ya. Persia, bangsa Persia. Yang menguasai dunia belahan barat, yaitu Gharbiyah tadi, itu adalah Romawi. Ya. Nah, kemudian ada tadi itu bukan barat, bukan timur, yaitu Arab. Nah, kan begitu. Nah, ini yang dibaca. Ini ada dalam Al-Quran, saya kira dalam surat Ibrahim. Nanti kalau kita, ya nanti barangkali kita kalau mengkaji itu nanti ada. Bahwa ya yang membuat, yang menguasai konsep di dunia ini kan ada 3 tadi. Syarqiyah, wala gharbiyah. Kan begitu. Ada timur, barat, dan bukan timur, bukan barat. Saya kira Ibrahim itu nanti ada. Nah, kan begitu. Nah, kemudian Romawi ya berada di sebelah barat tadi, kekuatannya bagaimana. Nah, kemudian Persia juga kan mempunyai kekuatan tersendiri. Kemudian juga tengah tadi atau di Arab tadi. Dan Arab saya kira sudah dibaca tadi ya. Yang sudah kita pada mulai itu kan sudah dibaca. Bagaimana mereka kan punya keyakinan. Dan mereka juga sudah punya agama kan. Mereka ingat sudah punya agama tuh. Ya. Jadi yang namanya jahiliyah itu bukan orang suku terasing. Ya, dinamakan jahiliyah itu bukan karena dia orang bodoh, bukan kan? Jahiliyah itu artinya bodoh. Bukan Arab itu dikatakan jahiliyah itu bukan karena bodoh, bukan. Nah, kan gitu. Orangnya pinter-pinter. Ya, nah kan begitu itu. Ya, nah ini kan Arab ini. Ya, hanya mereka ini dikatakan jahiliyah itu karena hukumnya disebutnya hukum jahiliyah. Yang dipakainya hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu dari mana sumbernya? Kata Allah kan gitu. Nanti diterangkan itu oleh Allah. Bersumbernya itu berasal dari ma wajadna alaihi aba'ana. Gitu. Yaitu yang berasal dari yang ada, yang ditemukan dari nenek moyang. Gitu. Jadi suatu aturan, suatu hukum yang berasal dari nenek moyang, yang bersumber kepada budaya bangsa, gitu kan, atau kepada nenek moyang. Nah, itu disebutnya itu jahiliyah. Itu oleh Allah, nanti kan begitu itu. Nah, maka orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang menggunakannya disebutlah kan jahiliyah. Ya kan?
kemudian ahli hukumnya, kan ahli hukum yang membuat atau yang memiliki kodifikasi hukum itu, makanya disebutkan Abu Jahal. Nah kan begitu. Jadi Abu Jahal itu bukan artinya bapaknya bodoh, tapi dia memang adalah orang yang memegang hukum, yang ahli bapaknya hukum jahiliyah. Akan begitu. Makanya di Arab itu kan begitu ya. Kalau ada ketika Quraisy itu kan, kalau ada yang ya perang atau ada yang bersengketa, ada yang mencuri, macam apa aja lah. Nah gitu. Apa hukumannya? Itu kan dipanggillah, diserahkanlah kepada Abu Jahal, gitu kan? Ya, Abu Jahal yang memutuskan itu, orang ini harus dibunuh, orang ini umumnya harus dipancung, orang ini harus diasingkan, itu kan Abu Jahal. Ya kan? Namanya siapa Abu Jahal itu? Amr bin Hisham. Ya, namanya Amr bin Hisham. Dan memang orang hebat, orang pintar, orang yang gagah, yang berani. Ya, Amr bin Hisham, itu kan. Jadi orang yang Amr itu kan disebut oleh Rasulullah Amro ini dua Amr, kan gitu. Dua Amr itu yang paling diharapkan salah satunya oleh Rasulullah untuk Islam. Itu satu Amr bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab. Sehingga Rasulullah kan pernah berdoa, sering, malah bukan pernah lagi berdoa, Allahumma, ketika menghadapi tantangan nanti, Allahumma a'izzal islama bi ahadil umaroini. Saya kira sudah banyak kita mengenal. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dua